Shalom, salam damai sejahtera untuk Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku. Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat oleh karena berkat dan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini, Rabu, 28 Oktober 2020, kita akan bersama-sama merenungkan sabdanya yang didasarkan dari Mazmur 119 ayat 41 sampai dengan 48. Bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Sebelum kita bersama merenungkan sabdanya, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur atas setiap keindahan, kesegaran, dan berkat-Mu yang hadir di dalam keluarga kami masing-masing. Pertolongan-Mu menguatkan, kasih-Mu menghidupkan, dan kekuatan-Mu Tuhan yang menopang serta memelihara kami semuanya. Keindahan dan berkat telah kami terima, dan kami percaya Engkau terus senantiasa Tuhan hadir kini dan sepanjang masa di dalam kehidupan rumah tangga kami masing-masing. Dan kami akan merenungkan sabda-Mu ya Tuhan, berfirmanlah, berkuasalah, biarlah kebenaran-Mu terjadi di dalam seluruh hidup, pengharapan dan iman kami. Mohon ampun atas setiap dosa pelanggaran kami. Kami percaya Engkau memurnikan dan menguduskan dan melayakan kami Tuhan, oleh pengampunan-Mu ya Tuhan Yesus. Di dalam-Mu Tuhan Yesus sang sumber kehidupan, sabda dan keselamatan, kami naikkan doa ini dengan syukur, dengan percaya dan berserah. Amin. Mari kita bersama merenungkan sabdanya, didasarkan dari Mazmur 119 ayat 41 sampai dengan 48. Mazmur 119 ayat 41 sampai dengan 48, demikian sabdanya. Kiranya kasih setia-Mu mendatangi aku ya Tuhan. Keselamatan daripada-Mu itu sesuai dengan janji-Mu, supaya aku dapat memberi jawab kepada orang yang mencela aku, sebab aku percaya kepada firman-Mu. Janganlah sekali-kali mencabut firman kebenaran dari mulutku, sebab aku berharap kepada hukum-hukum-Mu. Aku hendak berpegang pada Taurat-Mu senantiasa, untuk seterusnya dan selamanya. Aku hendak hidup dalam kelegaan, sebab aku mencari titah-titah-Mu. Aku hendak berbicara tentang peringatan-peringatan-Mu di hadapan raja-raja, dan aku tidak akan mendapat malu. Aku hendak bergemar dalam perintah-perintah-Mu yang kucintai itu. Aku menaikkan tanganku kepada perintah-perintah-Mu yang kucintai, dan aku hendak merenungkan ketetapan-ketetapan-Mu. Berbahagialah kita yang merenungkan sabdanya. Berbahagialah kita yang percaya. Haleluya. Amin. Tema renungan hari ini, Rabu, 28 Oktober 2020, adalah keluarga yang mengasihi. Dalam beberapa waktu ini, saya membuat refleksi dengan memulainya melalui pertanyaan, pelayanan apakah yang paling menyita waktu, tenaga, pikiran, dan hati? Jawabnya adalah pendampingan bagi keluarga atau rumah tangga yang sedang mengalami konflik atau ketegangan. Kenapa demikian? Karena untuk pendampingan tidak hanya memerlukan percakapan 1 atau 2 kali pertemuan saja, bahkan bisa berkali-kali. Bukan hanya pula memerlukan 1 atau 2 menit untuk waktunya, bahkan bisa berjam-jam.
jika dihitung secara keseluruhan. Belum lagi melibatkan kompleksitas persoalan, macam-macam persoalan yang kemudian muncul. Ditambah ada komentar-komentar dari pihak-pihak yang tidak tahu proses pastoral. Bahwa proses pastoral itu kan tidak sekali jadi. Karena tim pastoral, atau dalam hal ini saya bersama dengan majelis dan jemaat yang membantu, bukan tim pemadam kebakaran. Yang seperti memadamkan api dan segera harus selesai. Tidak. Kadang ada yang tidak tahu tetapi kemudian sudah bisa berkomentar macam-macam atau menilai bahkan menghakimi dalam proses tersebut. Baik yang dialamatkan kepada pihak-pihak yang sedang berkonflik, kami yang melayani, ataupun situasi-situasi yang sedang dijalani. Dan yang paling rumit adalah sukarnya menyelesaikan ketegangan atau konflik tersebut. Biasanya oleh karena kekurang rendah hatian, sukarnya memberikan pengampunan, dan sukarnya pula berpikir positif, dan tidak ada optimisme untuk memperbarui atau memiliki pengharapan baru dalam kehidupan yang berdasarkan pada kasih, kuasa, dan janji Tuhan. Yang menarik dari refleksi yang saya lakukan, dari pertanyaan berikutnya, kenapa mereka yang berkonflik ataupun mereka yang hanya sekedar menanggapi tidak terhubung langsung dengan kebenaran, firman, ajaran, dan nilai yang sudah Tuhan ajarkan bagi kita semuanya? Kenapa menarik? Karena sepertinya kebenaran, firman, dan nilai dan ajaran yang Tuhan nyatakan kepada kita bersama ada di bagian luar, dalam pikiran, perasaan, dalam ucapan, tindakan, dan perilaku kita. Mari kita kembali pada teks Mazmur 119 ayat 41 sampai dengan 48. Bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Ada kata bahagia, ada kata hidup, ada Taurat, dan ada Tuhan. Sang pemazmur menemukan kehidupannya bersama dengan Tuhan. Hidupnya tidak terlepas dari Tuhan. Bahkan ia ingin terus mencari pengalaman-pengalaman baru bersama dengan Tuhan. Melalui kebenaran yang ia saksikan dalam kenyataan hidup, dan kebenaran yang sudah hadir dan terjadi dalam hidupnya. Sehingga dalam proses kehidupan yang hendak ia jalani dan ke depan ia hendak tempuh, ia tidak melupakan dari pengalaman bersama dengan Tuhan melalui kebenaran dan firman-Nya itu. Untuk itulah, secara khusus di ayat 44, sang pemazmur mengatakan, aku hendak berpegang pada Taurat-Mu senantiasa untuk seterusnya dan selamanya. Ada militansi. Ia terus menemukan nilai dan makna dari kebenaran itu, sehingga ia tidak mau meninggalkan kebenaran itu. Karena kebenaran itu telah terjadi dalam hidupnya, telah menghidupi dirinya. Sehingga seperti judul perikop, bahagia. Dalam situasi apapun, susah, senang, sedih, berduka, atau mengalami hal-hal yang paling buruk, ia tetap rindu. Ia tetap menemukan kehidupan dan pengharapan itu, dan bahkan tetap bahagia jika ia terus dekat kepada Tuhan. Persis digambarkan dan ia nyatakan oleh sang pemazmur di ayat 41. Kasih setiamu mendatangi aku ya Tuhan, keselamatan daripadamu itu sesuai dengan janjimu. Menunjukkan bahwa pemazmur yakin bahwa keselamatan yang dari Tuhan bukan berbicara nanti, tetapi kini dan di sini dalam proses kehidupan yang ia jalani.
Kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan, bahkan senantiasa menyelamatkan dirinya sehingga ia boleh melewati dan melampaui dari kehidupan itu sendiri. Bahkan ayat 43, dengan firman itu ia menjaga semuanya, kekudusan, kesucian, termasuk ucapan dan tindakannya. Di ayat 45, kebenaran Tuhan membuat ia lega, membuat ia merasa nyaman, tenang, dan segar. Aku hendak hidup dalam kelegaan, karena disitulah ada pengharapan kekuatan kuasa yang memampukan ia menerima segala peristiwa dan mampu ia keluar dari setiap peristiwa itu sekalipun dalam kondisi yang paling lemah yang ia hadapi, tetapi ia menemukan kelegaan itu. Karena ia boleh keluar, ia boleh merasakan kelegaan, ketenangan, dan kesegaran itu. Bahkan di ayat 46, ia merasakan bahwa ia tidak sendiri. Dalam situasi yang paling rumit, paling berat, ia tidak dipermalukan. Bahkan, seperti di ayat 47-48, sang pemazmur menemukan kesukacitaan dan kehidupan yang terus dibangkitkan dalam pembaruan melalui rahmat dan kuasa Tuhan. Oleh karena itu, sebagai penutup, pesan apa yang hendak kita terima? Pemazmur mengajak kita bersama untuk memiliki pengalaman terus-menerus kini dan selamanya dalam kuasa berkat, janji dan setia Tuhan yang menyelamatkan kepada kita. Yang kedua, bagaimana meraihnya? Persis seperti di ayat 44, seterusnya dan selamanya kita harus terhubung kepada kebenaran, kasih dan cita Tuhan. Sehingga kewaktuan kita kiranya selalu mendasarkan diri pada kehendak dan kuasanya. Sehingga dalam persoalan-persoalan apapun dalam kehidupan kita, firman itu tidak di luar kehidupan kita, tetapi ada dalam seluruh kehidupan tubuh jiwa roh kita. Sehingga apapun persoalan, ketegangan, konflik dalam kehidupan rumah tangga kita, kita mampu untuk rendah hati, kita mampu untuk memberikan pengampunan, kita mampu untuk berpikir positif dan optimis untuk menyelesaikan setiap persoalan itu dengan mendasarkan pada kebenaran Tuhan. Dan yakinlah, jika kita mau melakukannya seperti sang pemazmur, maka tema hari ini, keluarga yang mengasihi, akan terjadi dalam keluarga kita masing-masing. Dimulai dari mana? Dimulai oleh bapak, ibu, saudara, dan anak-anakku semuanya, termasuk saya. Mari bukan berlomba untuk mencari kebenarannya sendiri. Mari berlomba mencari kebenaran yang dari Tuhan. Maka kebenaran yang dari Tuhan akan membenarkan. Kebenaran yang dari Tuhan akan memulihkan. Kebenaran yang dari Tuhan akan membangkitkan dan membawa kebahagiaan. Bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Sesuai dengan perikop hari ini, maka bahagia itu akan terjadi. Keluarga yang mengasihi adalah keluarga yang memulainya dengan mendasarkan diri pada firman, kebenaran, ajaran, dan nilai yang Tuhan sudah tunjukkan bagi kita semuanya. Sebagai pertanyaan panduan untuk pemahaman Alkitab di setiap wilayah dan untuk refleksi pribadi lepas pribadi. Yang pertama, adakah di antara kita yang sampai saat ini berkonflik, memendam kebencian, amarah, dendam, baik itu di lingkungan keluarga, sahabat, saudara? Apa yang sudah kita lakukan untuk menyelesaikannya? Apakah kita mendiamkannya? Ataukah kita menyimpannya? Yang kedua, apakah firman Tuhan yang kita percayai sudah menghidupi seluruh pengharapan kita, sehingga kita mau mengubahkan diri kita untuk tunduk kepada Tuhan dalam kerendah hatian, mewujudkan cinta kasih, mau berdamai, memberikan pengampunan, dan terlebih menundukkan seluruh kehidupan kita pada ketaatan dan kesetiaan kita kepadanya menurut kebenaran dan kehendaknya. Demikian renungan Rabu 28 Oktober
2020. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Besar kasih setiamu dalam kehidupan kami Tuhan. Dan besar kasih setiamu itu juga hadir dalam seluruh kehidupan yang kami tempuh di tengah keluarga kami masing-masing. Karena besar kasih setiamu, maka Engkau mengerti paling dalam dari setiap kerinduan kami masing-masing Tuhan di tengah keluarga kami. Pemulihan, kedamaian, rahmat, ketentraman, kenyamanan, kesegaran. Karena Engkau mengetahui ya Tuhan bahwa di antara kami, dalam kehidupan keluarga, sering terjadi ketegangan, konflik, atau bahkan saat ini masih terjadi. Sehingga rumah tangga kami seringkali kami rasakan tidak membahagiakan dan tidak membuat kami nyaman dan betah. Oleh karena itu Tuhan, tema hari ini keluarga yang mengasihi kiranya meneguhkan kami untuk kembali menemukan kasih-Mu yang sejati dengan kami taat pada kebenaran-Mu dan kemudian mewujudkan kasih itu dalam kehidupan di tengah keluarga kami. Dimulai dari diri kami, untuk tidak selalu menuntut dan merasa diri kami benar, tapi menundukkan diri kami dalam kerendahan hati, untuk mau dibentuk dan diperbarui oleh kebenaran-Mu Tuhan. Sehingga dalam proses ini kami diperbarui dalam seluruh cara pandang dan kehidupan kami. Sehingga dalam ketertundukan dan kebergantungan pada firman-Mu Tuhan menjadi berkat untuk kami dan menjadi berkat pula untuk kehidupan keluarga kami. Maka tolonglah kami Tuhan. Kami ingin bahagia secara pribadi dan kami ingin bahagia bersama dengan keluarga kami. Bersama pasangan hidup kami, bersama dengan anak kami, dengan cucu kami, dengan orang tua kami, dan saudara-saudara kami. Oleh karena itu, tolonglah ya Tuhan, sempurnakanlah dengan kasih kemurahan pertolongan-Mu. Karena kasih-Mu sempurna, maka hari ini pula Tuhan kami berdoa secara khusus untuk kehidupan hamba-hamba-Mu yang sudah memasuki masa lansia atau adiuswo, dan bagi jemaat yang dalam keadaan sakit dan pemulihan kesehatan. Kami berdoa secara khusus ya Tuhan kepada Ibu Rusmiati Buyung, Ibu Sarno, Ibu Tugira Sariman, Ibu Tiem Mangun Sentono, Bapak Siswo Prayitno, Bapak Saharun, Ibu Sri Sutini Parwoto Hati, Bapak Sadal Paulus, Bapak Christian Dauriwu, Bapak dan Ibu Marti Utomo, Ibu Suwartono, Ibu Sri Mulyani, Bapak Ibu Priyono, Bapak Joni Suminario, Ibu Ami Birowo, Bapak Yonatan Purwoko, Ibu Lawiyem Suparman, Bapak Sudarsono, Bapak Wilson Siagian, Bapak Ngatimin, Ibu Tati Ratmiati, Bapak Ibu Budiandono, Ibu Murning Tias Goping, Bapak Warsito Utomo, Ibu Swiati Sriwiyati, Bapak Rasdiman, Bapak Setiantono, Bapak Ruswendra Aditya, Bapak Bambang Sularso, Bapak Dedi Yehuda, Bapak Sugiono Hadihartono, dan beberapa jemaat yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Tolonglah Tuhan, biarlah kasih, kemurahan, dan kekuatan-Mu yang ajaib itu, yang menopang, yang memulihkan, menyegarkan kehidupan hamba-hamba-Mu ini. Kami berdoa juga Tuhan untuk kehidupan bergereja di tempat ini, di GKJ Sari Mulyo. Bila kasih rahmat-Mu yang memelihara kami Tuhan, dan keseluruhan berkat-Mu hadir atas setiap pergumulan, setiap harapan, dan setiap tantangan hidup yang sedang dialami oleh seluruh jemaat. Bila kasih-Mu Tuhan yang berlimpah itu hadir, memenuhkan seluruh pengharapan hamba-hamba-Mu di tempat ini. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tolonglah Tuhan dan pulihkanlah dari setiap kondisi akibat pandemi ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir. Engkau memberikan kembali Tuhan pemulihan untuk bangsa dan negara kami, termasuk situasi politik pasca ditetapkannya Undang-Undang Cipta Kerja. Biarlah negara kami tetap aman, damai dalam berkat dan kasih-Mu ya Tuhan Yesus. Inilah doa kami, dan kepada-Mu Tuhan Yesus, kami serahkan doa kami ini dengan percaya, bersyukur, dan berserah. Amin. Demikian renungan Rabu 28 Oktober 2020. Tuhan Yesus memberkati saudara semua, kini dan sepanjang masa. Amin.